Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andrason Napoleon Berbagi Cerita. Ini kita sedang berada di Jalan Yosudarso yang menghubungkan antara kota kecil Teluk Betung dan kota kecil Panjang. Sebetulnya jalan ini berada di pinggir laut, tapi karena perencanaan Waterfront City ini tidak berjalan, ini laut ini nggak bisa dinikmati dari jalan. Seolah-olah kota Teluk Betung dan Panjang ini bukan berada di pinggir laut. Kita seperti ya berada di Palembang lah ya. Ya, inilah yang dibilang arsitektur kota sebetulnya. Kalau arsitektur kota itu berjalan dengan baik, maka hal-hal yang menjadi potensi kota baik dari alam segala macam akan dikembangkan dalam satu rencana 3 dimensi. Itulah yang dibilang rencana detail tata ruang. Rencana detail tata ruang itu perencanaan 3 dimensi satu kawasan. Jadi cuman sekarang sepertinya seolah-olah RDTRK itu sama dengan RBWK, rencana wilayah kota, rencana bagian wilayah kota. Ya, kadang pembuat kebijakan bukan mensosialisasikan kebijakan untuk yang lebih baik, kadang terjadi mereka menyembunyikan informasi kebutuhan publik, bahkan dijual ya, seperti juga agama-agama yang menjual ayat-ayat. Jadi bukannya ayat-ayat itu untuk kebaikan umat manusia itu disampaikan dengan baik, hukum-hukum yang baik, keadilan dan lain-lain malah tidak ada. Ulama-ulama cuman bicara masuk surga aja, keadilan di masyarakat, kebersihan lingkungan, sungai dan lain-lain. Ya, mereka tekun beribadah sih, yang rajin ibadah. Ya, berharap masuk surga dengan rajin sholat, yaitu yang diceritakan tokoh-tokoh agama, rajin ke gereja. Tapi terhadap lingkungan, masyarakat, sungai seperti Sungai Kuala yang habitatnya sudah rusak karena menjadi tempat pembuangan segala macam limbah. Harusnya air ini menjadi orientasi, jadi waterfront. Jadi kita memuliakan air, karena tanpa air ya manusia ini nggak ada kehidupan. Harusnya kita ini menuhankan air, nggak usah bicara menuhankan Tuhan ini Tuhan itu, karena kita tanpa air nggak bisa hidup. Jadi kita harusnya punya budaya menghormati air, menghormati udara, karena tanpa udara juga kita akan tidak bisa hidup gitu loh. Kita memasuki wilayah Wailuni. Kita sedang menuju
Wailuni Urban Center. Nah, ini sampah bertaburan di jalan. Ya memang masalah kita ini masalah masyarakat yang sudah kehilangan peradaban, lalu melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak berperadaban juga. Jadi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, peri kemanusiaan yang adil dan beradab ini ya jauh pelaksanaannya di negara kita hari ini. Kita akan memasuki jalan menuju Kelurahan Wailuni. Ini jalan menuju kelurahan aja bisa tidak terawat. Bagaimana cerita jalan yang lain? Nah, ini kita lihat nih. Ini di sini masih agak bagus. Ya adalah 100 meter yang bagus. Nah, ini mulai jalan berlubang. Lubangnya aneh sih. Di aspalnya mengelupas gitu. Nah, ini udah kawasan industri gini harusnya sudah tidak ada lagi di kota Bandar Lampung, karena ini udah menjadi kota, dan di kabupaten sekitar kota Bandar Lampung ini udah dikembangkan kawasan industri Lampung, di Tanjung Bintang dan di Tegeneneng Kabupaten Pesawaran udah ada kawasan industri juga. Harusnya ini ada reklamasi, relokasi kawasan industri dan urban renewal, perbaikan lingkungan urban setelah berpuluh-puluh tahun. Ini kondisi gudangnya udah kumuh. Udara kota ini harusnya tidak lagi dipenuhi oleh polusi, karena dari kendaraan dan gedung-gedung aja udah banyak polusi. Kalau ini gudang-gudang, ini pabrik, ini bukan gudang nih kayaknya. Berputar, ada putaran-putaran mesin. Berlian jalan ini order lah. Yang paling parah ini justru mendekati Kelurahan Wailuni. Dari kelurahan nggak ada usulan saluran. Seperti ini gudang ini tidak terpakai, ini kan merusak kota ini. Harusnya udah direncanakan untuk urban renewal. Ini juga kawasan udah tidak dijual katanya. Nah, ini juga menurut kawan saya Onal-Anol, ini jalan harusnya tembus ke atas, tapi sekarang nggak ada.